Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ketua kelas mana? Silakan dipimpin untuk doa. Ya, baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dipersilakan duduk kembali. Seperti biasanya, yang untuk memimpin lagu wajib nasional, siapa? Siti Aisyah? Boleh, silakan Siti Aisyah. Persilakan berdiri kembali. Mohon hadap ke sini semua, ya. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan Aisyah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tidak hadir? Gak hadir? Gak ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak kami masih tetap semangat untuk menjalankan rutinitas untuk belajar kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kita itu harus bisa menjaga kesehatan kita agar selalu tepat waktu hadir di sekolah, ya. Dan untuk memulai pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Boleh? Boleh. Tepuk hebat. I am the best. You are the best. We are the best. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita bersama. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Aduh. Semuanya sudah semangat dengan ice breaking tadi ya. Jadi oke. Nanti akan Bapak berikan video dan setelah itu Bapak minta untuk menanggapi apa atau kejadian apa yang ada di video itu ya. Jadi kita simak video berikut, video yang pertama. Jadi walaupun gak ada kedengaran suaranya, simak aja apa yang ditampilkan pada video itu. Kita nyalakan. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih. Sudah kita saksikan sama-sama ya video yang tadi. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Pasti ada perbedaan pandangan atau sudut pandang masing-masing tentang video itu. Oke, Bapak mulai dari kelompok 1. Kira-kira video yang ditayangkan tadi bagaimana menurut kalian? Video tentang apa? Coba Julfadli. Menurut saya Pak, video itu untuk membenarkan kereta Pak. Membenarkan kereta. Boleh. Ini kelompok 2. Terjadinya kerusakan pada piston, Pak. Oh, ada kerusakan pada piston. Bisa. 3. Terjadinya kerusakan pada piston seperti di ring piston itu Pak, makanya terjadi kebocoran pada oli. Oh, ada kebocoran pada ring piston. Oke. Boleh juga. Lanjut, Dimas. Pak, perlu gorengan baru Pak.
Buringan baru. Oh, buringan baru. Bagaimana Hilal atau Yogi? Ceritakan aja apa yang kau lihat dari video itu. Pembakaran tidak stabil. Oh, pembakarannya tidak stabil. Oke. Di situ tadi yang pertama itu kira-kira kejadiannya di mana itu? Enggak, kejadiannya di mana itu? Ada yang tahu nggak lokasinya di mana? Di bengkel. Tidak mungkin di Batang Toru ya. Nah, di bengkel. Kira-kira yang bongkar itu siapa itu? Mekanik ya. Nah, kita kan jurusan alat berat. Ada nggak kaitannya ke situ? Ada. Kita masih satu rumpun otomotif ya. Walaupun yang tadi yang ditampilkan itu mengenai sepeda motor. Kemudian selain itu masih ada lagi nggak? Gimana? Ada pendapat lain? Tadi yang dibongkar ada piston di situ? Ada piston. Piston itu sama enggak ukurannya? Berbeda. Iya. Iya. Berbeda enggak? Berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Misalkan piston mobil truk dengan piston sepeda motor. Berbeda, Pak. Berbeda. Apanya yang berbeda itu? Ukurannya, Pak. Ukuran di bagian yang mana? Coba kira-kira pistonnya di bagian apa perbedaannya itu? Diameternya, Pak. Apa? Diameter. Oke, boleh. Diameter yang mana? Mana si Nawar? Diameter yang mana, Nawar? Hah? Diameter yang mana dari piston itu yang berbeda? Yang luar. Kalau di dalam sama enggak semua piston diameternya? Beda. Ada lagi? Sama? Jadi tentu itu bagaimana untuk menentukannya? Dengan menggunakan alat ukur. Kita menggunakan meteran ya? Bukan meteran, yang orang tukang apa? Tukang kayu. Boleh? Bisa? Kenapa tidak bisa? Coba si Nur Alia Ismi. Kenapa, Pak? Ada alat ukur khusus untuk mengukur ukuran piston. Oh, ada alat ukur khusus untuk piston. Begitukah, Pak Zri? Iya. Pernah ngukur? Ngukur apa? Piston. Apa yang diukur dari bagian piston itu? Apa? Diameter luar. Diameter dalam. Sama kedalamannya. Waduh, berarti sudah pengalaman juga ini si Pasri ya. Terima kasih untuk Pasri. Sudah jelas jawabannya tadi. Oke. Berarti kita butuh pengukuran di situ. Ada alat ukur tadi. Nazlah, kira-kira alat ukur apa yang kita gunakan untuk mengukur diameter piston itu? Mikrometer? Oke. Saberlian. Jangka sorong. Indra. Jangka sorong. Ya, dengan menggunakan jangka sorong. Tepuk tangan untuk berlian dan juga. Dan ini akan kita perdalam lagi bagaimana penggunaan tentang jangka sorong, ya, ataupun mikrometer. Jadi sebelumnya kita lihat bagaimana penggunaan jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kita lihat dari video berikut ya. Kita saksikan bersama. Sebelum Bapak putar videonya, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Apa yang kita harapkan dari siswa Bapak ini
setelah mempelajari ini. Jadi Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran mengenai pengukuran ini, pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Jadi poin yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Berikutnya yang keempat, peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup. Gitu dia ya, untuk kompetensi yang kita harapkan setelah belajar ini. Dan kita saksikan video yang berikut. Komponen-komponen jangka sorong. Bagian pertama itu adalah rahang bawah, bagian kedua rahang atas, kemudian yang ketiga itu adalah pengukur kedalaman, yang keempat menunjukkan skala utama, yang kelima juga menunjukkan skala utama, tapi dalam satuan inci. Kemudian yang keenam itu adalah skala nonius, yang ketujuh juga merupakan skala nonius. Jangka sorong. Nah, pada bagian atas jangka sorong yang disebut dengan rahang atas ini digunakan untuk mengukur bagian dalam dari suatu benda, diameter bagian dalam dari suatu benda. Sedangkan bagian bawah itu berguna untuk mengukur diameter bagian luar suatu benda atau tebal suatu benda. Nah, di bagian ujung sini ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Oke, mari kita coba ukur. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu buah benda berbentuk tabung. Nah, cara untuk mengukur diameter bagian dalam adalah yang pertama kita harus membuka bagian kunci yang di atas. Nah, kalau sudah terbuka, ini bisa disorong. Tapi kalau terkunci, ini tidak akan bisa disorongkan. Pada bagian kedua, kita coba untuk membahas mikrometer sekrup. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Dan yang kedua, melakukan pengukuran dengan mikrometer sekrup. Komponen-komponen dari mikrometer sekrup adalah itu bagian yang pertama menunjukkan landasan, yang kedua itu adalah poros, kemudian yang ketiga itu bingkai, yang keempat itu kunci, kemudian yang kelima ada skala utama atau selubung dalam, yang keenam skala nonius, yang ketujuh selubung luar, kemudian yang terakhir yang kedelapan ada roda bergigi. Ini kita putar dulu sampai terdapat celah pada landasannya. Nah, setelah itu kita masukkan alat yang ingin kita ukur ke bagian celah. Kemudian yang ini kita putar dengan arah berlawanan dari yang video tayangan penjelasan tentang pengukuran. Dan sekarang sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah kan? Sudah. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti tiap kelompok itu mengerjakan di lembar ini. Ya? Bapak akan bagikan sesuai kelompoknya. Jadi nanti ditulis, misalkan ini ada nama-namanya ya. Nah, nama kelompok 5 orang. Jadi dikerjakan nanti di bagian belakang sekali untuk lembar kerjanya. Nih Dimas, lihat di bagian belakang. Dan setelah bagikan ini sesuai dengan penjelasan tadi, kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi di sini sudah tersedia ada 5 jangka sorong, kemudian ada 5 buah juga untuk mikrometer sekrup. Dan setiap perwakilan kelompok agar jemput masing-masing satu-satu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya dan apa yang mau kita ukur. Di sini juga Bapak akan bagikan 5 macam benda yang berbeda
bentuknya, ya. Yang pertama itu ada plat tipis berupa lingkaran. Ini akan kita ukur ketebalannya. Jangan lupa ya, ketebalan. Kemudian ada ring. Ini juga kita ukur ketebalannya. Ada kubus berbentuk kubus. Ini ada semacam tembaga, tapi kubus. Ini kita ukur panjang atau ya tebalnya juga berapa. Berikutnya ini kita ukur diameternya. Ini berupa batangan, ya, batangan logam juga. Kita ukur diameter luar. Dan yang terakhir ini apa, Haji? Mur. Mur ini yang kita ukur adalah diameter dalam. Sudah 5? Oke, silakan. Jadi ini waktunya Bapak kasih 15 menit untuk mengukurnya, ya. Tidak apa. Kelihatan juga yang ini kan. Oke, sebelum bekerja, ini rahang bawah. Rahang atas mengukur apa tadi? Diameter dalam. Ini kemudian bagian sini kedalaman. Ya, bagus. Jadi nanti ada skala utama ya. Skala utama ini skala nonius. Sudah paham kan cara mengerjakannya? Jadi tadi benda-benda yang sudah Bapak berikan ke kelompok masing-masing, yang khusus untuk masalah ketebalan kita menggunakan mikrometer sekrup. Cuma ada 2 benda tadi, ring sama plat, ya. Itu untuk mikrometer. Selainnya kita menggunakan jangka sorong biar sama ya. Oke, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan. Untuk ini nanti bisa gantian ya untuk jangka sorong. Silakan. Cara bacanya kan? Ini satu. Ini Pak tadi pas mengukur bawah ke sini Pak. Atas ini Pak, mau masuk dia. Tunggu. Ini ukuran sentimeter kan? Kunci di sampai ketat dia. Bisa juga itu. Yang apa itu? Kali 0,01 ini. Ya, ini berapa tadi? Pak Kadim kan kali 0,01. Baru tambahkan 1 tambah ini hasil yang ini. Ya. Kali berapa tadi Pak? 0,1. Iya, 0,01. Ya. Kan 0,01 apanya? Cuma ada 2 tadi untuk ketebalan ya. Milimeternya ini Pak. Boleh. Ya, ini kan kali 0,01. Berapa ini? 40, 41, 43 kali 0,01. Ini berapa? 1, 2 ini Pak, 1. Enggak, mulai dari 1. Nah, itulah ditambah itu. Milimeter ya, ini baru milimeter semua. Nah. Ini kan tadi Bapak 43. Enggak ditaruh lagi Pak 0 atau 43 langsung itu. 43 dikali 0,01. Oh. Kalau ini 0,05 ya. Kalau ini 0,01. 0,05 tadi. Paham kan? Paham Pak. Ini skalanya 0,05 berarti dikali itu nanti. Misalkan ditunjukkan kayak gini. 1 baru ini mana garis sejajarnya. Misalkan angka 4 berarti 4 kali 0,05. Angka yang ini ditambah dengan angka hasil perkalian yang ini. Kan 0,05. Paham kan? Sudah berapa menit tadi berjalan? Bisa 5 menit lagi?
Belum. Nah. Tadi yang aslinya dikali sama 0,5. Ya 0,05. Ini caranya, cara melihat ini, lihat garis yang sejajar. Mana dia? Kalau dua yang sejajar dengan garis-garis yang ini. Mana yang sejajar? Sudah lurus dia. Itulah perkaliannya. Ini berapa? Mana yang lurus tadi? Di angka 5. Berarti kalau di angka 5, berarti kali 0,05. Berapa itu? Berapa hasil yang ini? Ini 1,19. 19 ini kan? Hitung garisnya. Ini kan segini. Dari sini sampai sini 10. Sampai sini kan 19. Ya kan? Nah, baru ini lihat garis yang sejajar. Ini 5, berarti 19 tambah perkalian ini kali ini. Paham kan? Udah. Ini berapa garis? Dari sini. 6. Coba hitung. Jangan dari ikut garis nolnya ya. 6, Pak. 6. Baru ini berapa garis yang sejajar? Angka berapa? Angka berapa? Di angka berapa dia lurus? Lurus dengan garis-garis ini. Di angka 7 nih, Pak, lurus. Bukan, coba. Iya, 7. Ini berapa tadi? 6. Baru 6. Udah, pegang itu skala utama kan? Baru skala nulisnya ini 7 tadi. 7 kali 0,05. Baru jumlahkan hasilnya. Untuk presentasi pertama dari kelompok 4. Silakan. Sampaikan salam. Siapa penyajinya? Oke. Keraskan suaranya ya. Di samping ini aja, Pak Zri. Ya, di situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengukuran dari alat ukur mikrometer dan jangka sorong. Skala utama 46 mm, skala non-news 0,01 mm. Hasil pengukuran adalah 0,46 mm. Yang kedua ada plat, ketebalan, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur mikrometer, skala utama 21 mm, skala non-news 0,01 mm. Hasil pengukuran 0,21 mm. Yang ketiga ada kubus, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, jangka sorong. Skala utama 19 mm, skala non-news 0,05 mm. Hasil pengukuran 19,25 mm. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan yang dibaca oleh saya. Di sini ada tabung, bagian yang diukur, ketebalan, alat ukur, jangka sorong, skala utama 0, Tabung atau gimana? Ada yang mau bertanya? Ya, Rehan. Tadi skala utama yang rim berapa? 46 mm. Itu enggak bisa. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer kami. Yang pertama, nama benda kubus, bagian yang diukur diameter luar, alat ukurnya jangka sorong, skala utama yang kami dapatkan 17 mm, kemudian skala non-news 9 mm dikali 0,1, hasil pengukurannya 15,3 mm. Kemudian yang kedua, nama bendanya lingkaran, bagian yang diukur ketebalan, kemudian alat ukurnya mikrometer, skala utama yang kami dapatkan 1 mm, kemudian skala non-newsnya 10 dikali 0,05 yaitu 0,05
Kemudian hasil pengukurannya 1,11 mm. Kemudian yang ketiga, nama benda nyaring. Bagian yang diukur ketebalan, kemudian alat ukurnya mikrometer, skala utamanya 1 mm, skala non-newsnya 0,39 mm, dan hasil pengukuran yang kami dapatkan 1,40 mm. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, silakan. Kelompok dua. Bukan. Tadi saya dengar dari pendapat kalian, bukannya mikrometer itu 0,01. Kenapa kalian tulis di situ 0,05? Mikrometer 0,05, jam pasar 0,01. Bukan. Yang 0,05 itu untuk jangka sorong, sedangkan 0,01 itu untuk mikrometer. Cukup sekian. Gimana tanggapannya? Iya, maksudnya sampaikan. Baiklah, mohon maaf atas kesalahan yang terjadi pada kelompok kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih pada kelompok 2 telah memberikan pendapatnya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain dari kelompok. Ada? Tidak. Silakan tutup, Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah tampil dan sangat antusias dan berpartisipasi untuk pembelajaran kita. Dan ini evaluasi dari Bapak ini. Bapak lihat secara keseluruhan untuk melihat skala utamanya oke. Namun mungkin kesalahan yang sering terjadi adalah skala nonisnya dan perkaliannya, ya. Dan itu untuk perbaikan ke depan kalau kita melakukan pengukuran. Misalkan untuk jangka sorong, kita harus melihat skala terkecilnya berapa di situ, ya. Nilai skala terkecil itu kali berapa? Kalau ini 0,05, jangan sampai terbalik dengan mikrometer itu, ya, mikrometer. Itu dia untuk semua penampilan. Skala utamanya sudah bisa membaca skala utama dengan tepat dan skala hanya sebagian kecil pada skala nonisnya dan untuk mengalikannya. Jadi sesuai dengan video pembelajaran yang pertama tadi tentang perbaikan piston itu, sebaiknya kita menggunakan alat ukur yang mana? Jangka sorong. Udah, Bapak, siapa yang tahu kalau untuk diameter dalam tadi, diameter dalam dari piston mana yang digunakan? Rahang atas atau rahang bawah? Rahang atas. Oke, benar sekali. Kemudian Rizky, diameter luar dari piston itu? Rahang bawah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Oke. Gimana menurut kalian untuk pembelajaran pengukuran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Mudah-mudahan pengukuran ini akan terus kita gunakan, apalagi pas prakerin nanti di lapangan, utamanya jurusan otomotif, sering menggunakan jangka sorong, ya? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memacu semangat lagi untuk pembelajaran kedepannya, kita ice breaking dulu. Tepuk hebat. I am the best. You are the best. We are the best. Tepuk tangan untuk kita.